Pengalaman spiritual adalah pengalaman yang sangat positif. Pengalaman ini adalah pengalaman kegembiraan, di mana kita melihat realitas dengan intensitas yang lebih tinggi, merasakan kesejahteraan batin yang kuat, mengalami rasa kesatuan dengan alam sekitar, dan menyadari kekuatan kebajikan dan harmoni yang meliputi kosmos. Ketika pengalaman ini sangat intens, seluruh dunia fenomenal dapat larut ke dalam lautan cahaya spiritual yang membahagiakan, yang kita sadari sebagai dasar dari semua realitas, sumber dari mana dunia fenomenal muncul, dan sifat sejati keberadaan kita. Tampaknya hampir paradoks bahwa pengalaman-pengalaman ini sering disebabkan oleh keadaan putus asa yang intens, depresi, atau kekacauan mental. Banyak pembaca web akan terbiasa dengan karya Alistair Hardy yang mendirikan Religious Experience Research Unit di Universitas Oxford pada tahun 1969. Sekarang berpusat di Universitas Lampeter di Wales. Ketika Hardy menganalisis pemicu pengalaman spiritual atau keagamaan, ia menemukan bahwa pemicu yang paling umum dari mereka adalah depresi dan keputusasaan. 18% dari pengalaman tampaknya dipicu oleh ini, dibandingkan dengan 13% oleh doa atau meditasi, dan 12% oleh keindahan alam. Selain salah satu yang paling umum, kondisi kekacauan mungkin merupakan pemicu paling kuat dari pengalaman pencerahan, dalam arti bahwa pengalaman yang ditimbulkannya biasanya sangat intens. Pengalaman tersebut terkadang begitu kuat sehingga mengarah pada perubahan permanen dalam diri dan bahkan kondisi pencerahan permanen. Penting juga untuk dicatat bahwa banyak guru spiritual atau guru besar telah menemukan pencerahan setelah masa-masa siksaan mental yang intens. Salah satu orang tersebut adalah seorang guru spiritual berusia 87 tahun bernama Russell Williams, yang telah menjadi presiden Manchester Buddhist Society selama lebih dari setengah abad. Russell memperoleh pengalaman pencerahan besar pertamanya saat masih muda, setelah masa frustasi yang panjang, seperti yang ia gambarkan. Saya dalam keadaan putus asa, sangat kesal dengan diri saya sendiri. Ada sesuatu yang saya tahu tetapi tidak dapat mengaksesnya. Ada sesuatu dalam diri saya yang harus keluar tetapi tidak mau. Saya mendorongnya semakin jauh. Akhirnya saya putus asa dan berteriak, "Tolong saya!" Seseorang menjatuhkan selimut ke atas saya, dan saya tidak pernah merasakan kedamaian seperti ini seumur hidup saya. Itu berlangsung selama 3 hari. Saya menjadi orang yang sama sekali berbeda di dalam diri saya. Ada rasa kebebasan dan kedamaian. Dan kebebasan dan kedamaian itu terus berlanjut di dalam diri saya hingga sekarang. Guru spiritual dan penulis kontemporer Eckhart Tolle memiliki pengalaman pencerahan yang serupa. Ia menulis bahwa hingga usia 30 tahun ia hidup dalam kecemasan yang hampir terus-menerus diselingi dengan periode depresi yang membuatnya ingin. Suatu malam ia terbangun dengan perasaan takut yang amat sangat di dalam dirinya dan merasakan keinginan yang kuat untuk. Hal ini memicu pengalaman spiritual yang kuat, di mana ia tertarik ke dalam apa yang tampak seperti pusaran energi dan yang membawanya ke keadaan pencerahan. Segala sesuatunya segar dan murni, seolah-olah baru saja ada. Saya mengambil beberapa benang, pensil, botol kosong, dan mengagumi keindahan dan keaktifan semuanya. Keesokan harinya, aku berjalan mengelilingi kota itu dengan penuh rasa takjub akan keajaiban kehidupan di bumi. Seakan-akan aku baru saja dilahirkan ke dunia ini. Berabad-abad yang lalu, di belahan dunia timur, pengalaman spiritual Abu Hamid Al-Ghazali juga berasal dari kekacauan mental terlebih dahulu, yang bahkan dalam pengakuannya sendiri dalam autobiografinya tak mampu terjelaskan secara akal sehat. Misalnya, ia menulis, "Kemudian aku mengadakan penelitian terhadap kondisiku. Ternyata aku menemukan diriku sedang terbenam dalam berbagai kesibukan.
aku telah mengadakan liputan dan mengadakan pengamatan terhadap amal-amalku dari berbagai sisi. Sedangkan yang paling baik adalah bidang pengajaran dan pendidikan. Ternyata aku dihadapkan kepada ilmu-ilmu yang tidak penting dan tidak bermanfaat dalam menempuh akhirat. Kemudian aku berpikir tentang niatku dalam memberi pengajaran, tetapi tak taunya niat itu tidak lagi murni ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pembangkit dan penggeraknya adalah usaha mencari pangkat dan menyebarkan nama baik, sehingga aku berkeyakinan bahwa aku benar-benar sudah berada di bibir jurang yang membahayakan dan aku benar-benar telah berada di pinggir neraka. Jika aku tidak menyibukkan diri untuk menarik keadaanku yang sudah seperti ini. Dalam keadaan sudah seperti itu, aku berusaha sekuat tenaga untuk belajar sehari penuh guna menyenangkan hati yang sedang berontak. Dan pada hari itu lidahku tidak lagi bisa berkata sepatah pun dan juga tidak mampu untuk mengatakan sama sekali. Kemudian penderitaan yang berupa kegaguan lidahku menimbulkan suatu kesusahan yang mengganggu pada pencernaan makanan serta minuman, sehingga minuman tidak terasa segar lagi, begitu pula suapan pun tidak lagi bisa dicerna, dan akhirnya berlanjut kepada lemahnya kekuatan jiwaku. Sampailah pada suatu kesimpulan di mana para dokter sudah memutuskan untuk mengobatiku. Mereka berkata, ini merupakan suatu penyakit yang telah menyerang di dalam hati, dan dari sana penyakit itu menjalar kepada suhu badan. Maka tidak ada jalan lain kecuali dengan menghilangkan dan mengusir rahasia tentang kesedihan yang amat menyakitkan. Ketika aku merasakan ketidakmampuanku dan sudah gugur semua ikhtiarku, maka aku berlindung diri kepada Allah Ta'ala, sebagaimana mestinya orang yang kepepet dan sudah tidak ada tempat untuk menghindar lagi. Maka tak lama permintaanku itu dijabahi oleh Zat yang memperkenankan permintaan orang yang terjepit bila dia mau meminta. Kemudian dengan gampang hatiku berpaling dari pangkat, harta, keluarga, anak, dan handai taulan. Untuk memahami pengalaman-pengalaman ini, kita perlu memahami bagaimana pengalaman-pengalaman spiritual itu muncul. Ada dua sumber dasar pengalaman-pengalaman spiritual yang menghasilkan dua jenis pengalaman yang pada dasarnya berbeda. Yang pertama adalah pengalaman liar dan gembira yang disebabkan oleh terganggunya homeostatis organisme manusia. Hal ini dapat terjadi akibat puasa, kurang tidur, obat-obatan, latihan pernapasan, rasa sakit, menari, dan sebagainya. Semua aktivitas ini dapat membuat kita keluar dari homeostatis dengan mengubah suhu tubuh, tekanan darah, atau laju metabolisme, menyebabkan dehidrasi dan kelelahan atau perubahan kimia. Dan ketika ini terjadi, ada kemungkinan kita akan mengalami tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Jenis kedua dari pengalaman spiritual adalah kondisi yang lebih tenang dan tenteram yang terjadi ketika ada peningkatan dan keheningan energi kehidupan di dalam diri kita. Ini dapat terjadi dalam situasi apapun ketika kita sangat rileks, ketika ada kedamaian di sekitar kita, dan ketika ocehan mental di dalam kepala kita memudar. Dalam meditasi, kita melakukan upaya sadar untuk meningkatkan dan menenangkan energi kehidupan kita dengan tidak melakukan aktivitas, dengan menarik perhatian kita dari dunia di sekitar kita, dan dengan berfokus pada mantra atau nyala lilin atau pada napas kita atau objek lainnya untuk memperlambat dan menenangkan ocehan mental kita. Hasilnya, meditasi mungkin merupakan cara yang paling efektif untuk menghasilkan pengalaman spiritual. Namun, pengalaman tersebut juga dapat terjadi secara lebih spontan di lingkungan alami. Misalnya, saat ada kedamaian di sekitar Anda dan keindahan alam memiliki efek yang sama dengan mantra dalam meditasi, memfokuskan perhatian Anda dan menenangkan celoteh mental Anda. Pengalaman tersebut sering terjadi saat orang mendengarkan musik atau merenungkan karya seni. Olahraga tertentu juga sangat mendukung pengalaman spiritual, seperti lari jarak jauh atau berenang. Ini mungkin juga merupakan bagian dari alasan mengapa pengalaman spiritual dapat terjaga selama atau setelah berhubungan seks. Kenikmatan seks yang sesungguhnya dapat mengalihkan perhatian kita dari pikiran ego kita yang mungkin menjadi sunyi sebagai akibatnya.
Pengalaman spiritual yang disebabkan oleh keputusasaan atau kekacauan mental termasuk dalam tipe kedua ini. Mungkin kunci untuk memahami pengalaman tersebut adalah konsep keterikatan. Biasanya sebagai manusia, kita secara psikologis terikat pada sejumlah besar konstruksi seperti harapan dan ambisi untuk masa depan, keyakinan dan gagasan tentang kehidupan dan dunia, pengetahuan yang telah kita kumpulkan, dan citra diri kita sendiri, termasuk rasa status, penampilan, dan pencapaian kita. Ini adalah perlengkapan yang melekat pada rasa diri, tetapi sebenarnya bukan bagian dari sifat sejati kita. Pada saat yang sama, ada keterikatan yang lebih nyata, seperti harta benda, pekerjaan, dan manusia lain yang persetujuan dan perhatiannya mungkin kita dambakan. Ini adalah blok pembangunan ego. Kita merasa bahwa kita adalah seseorang karena kita memiliki harapan, keyakinan, status, pekerjaan, dan harta benda, dan karena orang lain memberi kita persetujuan. Namun, dalam kondisi putus asa dan depresi, semua keterikatan psikologis ini putus. Inilah alasan utama mengapa Anda putus asa, karena konstruksi yang selama ini Anda andaikan untuk kesejahteraan Anda telah disingkirkan. Perancah yang menopang rasa identitas Anda telah runtuh. Harapan dan keyakinan terungkap sebagai ilusi. Harta benda dan status Anda telah dirampas. Teman atau kekasih Anda telah menolak Anda. Akibatnya, Anda merasa telanjang dan hilang, seolah-olah identitas Anda telah hancur. Namun pada titik ini, secara paradoks, Anda hampir mencapai kondisi terbebas. Anda berada dalam kondisi terlepas. Diri Anda telah terbebas dari konstruksi eksternal. Oleh karena itu, dalam sekejap, rasa sakit karena putus asa dan kesedihan dapat beralih menjadi kondisi kebebasan dan kegembiraan. Ini dekat dengan interpretasi yang diberikan Russell Williams dan Eckhart Tolle tentang pengalaman pencerahan mereka. Menurut Russell, pengalaman pencerahannya adalah masalah melepaskan segala sesuatu yang saya pikir adalah saya. Frustasi itu begitu besar sehingga diri saya yang lama harus menyerah. Sementara menurut Eckhart Tolle, pengalamannya adalah kematian rasa diri yang hidup melalui identifikasi dengan cerita saya, hal-hal di sekitar saya di dunia. Sesuatu muncul pada saat itu yang merupakan rasa keinginan dan kehidupan yang dalam dan intens, yaitu eksistensi. Adapun bagi Al-Ghazali, pengalamannya merupakan upaya berpaling dari pangkat, harta, keluarga, dan handai taulan. Dengan kata lain, ketiga guru ini melihat pengalaman pencerahan mereka dalam hal pelepasan. Namun pada tingkat yang lebih dalam, hal ini mungkin juga terkait dengan intensifikasi energi kehidupan. Keterikatan pada harta benda atau pada manusia lain menghabiskan energi kehidupan kita. Mempertahankan keterikatan hanya akan menghabiskan energi kehidupan. Misalnya, upaya terus-menerus untuk mempertahankan kekayaan dan status kita, untuk mempertahankan keyakinan kita terhadap keyakinan orang lain, atau untuk mempertahankan persetujuan orang lain. Inilah yang dialami oleh Al-Ghazali dan sebagian besar ahli mistik dari timur. Dalam cara yang lebih halus, keterikatan ini ada sebagai bentuk psikologis yang hadir dalam diri kita bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Anda dapat menggambarkannya sebagai keseluruhan jaringan bentuk yang membentuk satu struktur keterikatan secara keseluruhan dalam jiwa kita. Dan harus ada energi yang terus-menerus untuk mempertahankan struktur ini. Dengan cara yang sama, seperti harus ada masukan energi yang terus-menerus untuk mempertahankan struktur fisik tubuh. Akibatnya, ketika keterikatan ini sirna, terjadi pelepasan tiba-tiba sebagian besar energi kehidupan. Dan sekarang, ketika struktur keterikatan ini tidak lagi memenuhi jiwa kita, tiba-tiba muncul kejernihan dan keterbukaan baru di dalam diri kita, rasa keutuhan baru. Energi kehidupan kita menjadi lebih kuat dan tenang, dan karenanya kita memiliki pengalaman
spiritual yang kuat. Kita juga dapat melihat perkembangan spiritual jangka panjang dalam konteks ini. Banyak guru spiritual telah memberitahu kita bahwa untuk menemukan Tuhan atau menjadi satu dengan diri sejati kita atau dengan alam semesta, kita harus melepaskan diri dari harta benda, status sosial, dan ambisi. Perkembangan spiritual berarti secara bertahap menjadi telanjang, mengosongkan jiwa sehingga kepenuhan roh dapat masuk. Untuk melakukan ini, sepanjang sejarah para pencari spiritual telah berpaling dari dunia kerja dan keluarga sehari-hari dan memilih untuk tinggal di hutan, gurun, atau wihara. Dengan semua tradisi spiritual, para ahli diharapkan untuk mempraktekkan kemiskinan sukarela, memiliki harta benda yang sangat sedikit, dan hidup tanpa kenyamanan dan kemewahan yang tidak perlu. Mereka diharapkan menjadikan perkembangan spiritual sebagai satu-satunya tujuan hidup mereka dan tidak memiliki ambisi duniawi untuk ketenaran, kesuksesan, atau kekuasaan. Kita dapat melihat kehidupan pelepasan ini sebagai sebuah usaha untuk menghindari pengurasan energi yang disebabkan oleh keterikatan, sehingga para pencari dapat menghasilkan tingkat energi kehidupan yang tinggi secara permanen dan karenanya sebuah keadaan spiritual yang permanen. Tujuan mendasar dari proses pelepasan kesadaran ini dicatat oleh sarjana mistisisme Evelyn Underhill yang menggambarkannya sebagai sebuah proses melucuti atau membersihkan hal-hal yang berlebihan, tidak nyata, dan berbahaya untuk menghilangkan energi diri yang berharga. Praktik kemiskinan sukarela misalnya dapat dilihat sebagai sebuah metode untuk menghentikan energi kehidupan kita yang terkuras oleh harta benda. Seperti yang ditulis Meister Eckhart, ada orang-orang yang sepenuhnya menghilangkan kekuatan jiwa dalam diri manusia lahiriah. Mereka adalah orang-orang yang mengarahkan semua tujuan dan kecerdasan mereka menuju harta benda sementara. Dan banyak mistikus dan guru spiritual akan mengatakan hal yang sama tentang ambisi, hubungan, dan kesenangan duniawi. Proses pelepasan ini setara dengan periode panjang penderitaan dan kekacauan yang dialami oleh Eckhart Tolle, Russell Williams, dan Al-Ghazali sebelum pengalaman pencerahan mereka. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa bagi mereka hal ini terjadi tanpa sengaja, sedangkan kaum mistikus melakukan proses ini secara sadar. Kaum mistikus membuat diri mereka sendiri menderita, sementara mereka sendiri menderita. Jadi, bagaimana dengan kita? Apakah ini berarti kita harus menderita agar bisa mendapatkan pengalaman spiritual atau menjadi tercerahkan? Apakah kita harus membuat hidup kita sengsara dan seburuk mungkin, meninggalkan dunia, bersumpah untuk tidak melakukan apa-apa, dan tidur di lantai batu yang dingin selama bertahun-tahun? Tentu saja tidak. Ada jalan tengah antara penderitaan ekstrim ini dan kehidupan yang penuh keterikatan. Saat menjalani hidup, kita harus berusaha memastikan bahwa kita tidak terlalu tergantung pada hal-hal eksternal seperti uang, status, harapan, kepercayaan, citra diri, dan orang lain. Kita harus berusaha memastikan bahwa kita selalu berakar sebagian di dalam diri kita sendiri, sehingga kita tidak pernah menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada dunia. Kita harus ingat bahwa satu-satunya sumber kesejahteraan sejati terletak di dalam diri kita, dan bahwa melekatkan diri pada hal-hal eksternal berarti kehilangan kontak dengan hal ini. Dengan melakukan upaya sadar untuk tetap mandiri dan terhubung dengan diri sejati kita, keberadaan kita akan terbuka dan bebas, dan akan selalu ada ruang bagi roh untuk mengalir masuk.